Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi yang berikutnya. Pembawanya adalah Ibu Dini Fitriah, kalau nama panjangnya Ibu Sri Nurdini Fitriah, tapi biasa dikenal dengan Ibu Dini. Ini juga saya bingung membacakan CV-nya karena terlalu panjang ya. Tadi sudah di awal diberitahukan bahwa beliau ini sebenarnya fashion designer, kemudian juga trainer, writer, founder Akademi Langit, waduh bingung lagi saya. Ternyata juga komisaris PT Mauza Sinergi Indonesia dan juga pengurus IPMI Kota Bandung. Ya, baik, mungkin Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini saya bahagia sekali datang ke Brunei Darussalam untuk kedua kalinya. Tapi untuk pertama kalinya saya berbicara di hadapan teman-teman semua. Insya Allah dalam 1 jam ke depan barangkali saya akan berbagi tentang pengalaman saya di bisnis online. Ini masih semangat semua kan? Tadi mana ya Bapak Duta Besar, Ibu, Pak Arko, Ibu juga yang saya hormati, mohon izin saya berdiri di sini. Oke, tadi perkenalan sudah sekilas disampaikan. Ini sih sebenarnya bukan perkenalan ya, saya cuma pencitraan. Ini adalah pencitraan saya seorang fashion designer, saya seorang praktisi bisnis online. Saya juga membina beberapa UKM di Jawa Barat. Yang mau mencatat nomor telepon saya sudah ada di depan, boleh mencatat, saya tidak akan mengulang. Wah. Ada nomor, ada Instagramnya, ada Facebooknya juga. Mungkin nanti materi saya agak berat sedikit ya, kita karena belajar langsung praktisi. Saya berharap teman-teman di sini meskipun tinggalnya di Brunei, kita bisa menjalankan bisnisnya sambil bekerja. Punya handphone semua kan? Punya, nggak mungkin kan enggak ya? Oh jadul, nggak apa-apa. Di sini ada yang pernah belanja online? Kayaknya lebih banyak yang banyak yang pernahnya daripada yang nggak pernah ya. Belanja online-nya di sini apa di Indonesia? Tapi kitanya tinggal di sini. Belanjanya online. Artinya online itu kita bisa menjalankan di mana saja, yang penting punya kuota. Handphonenya bagus juga nggak ada kuota percuma. Oke, kita lanjut ya. Yang mau nyatet nanti boleh catat. Tadi udah dicatat semua nomor teleponnya? 081 3200 420 74. Boleh follow Instagramnya, saya juga ada blog dan Facebook. Sudah ya? 0813 2004 2074 813 2004 7074. Kalau tadi saya terpukau sekali ya mendengar Bu Muslimah, sebetulnya saya sudah mengenal beliau jauh sebelum di sini, tapi mendengar lagi paparannya ya Allah, saya juga terharu jadi pengen nangis gitu ya. Kok bisa ya jadi perempuan sekuat itu? Saya pikir saya tuh udah paling kuat, ternyata masih ada lagi. Basic saya sebenarnya Bu sarjana ekonomi, saya adalah seorang sarjana akuntansi, tapi sekarang jadi seorang fashion designer. Ada yang bertanya, ngapain lu Din sekolah di akuntansi kalau akhirnya jadi desainer? Itu tidak ada yang sia-sia. Percayalah semua apa yang terjadi pada diri kita itu tidak ada yang sia-sia. Kalau misal saya dulu tidak kuliah akuntansi, bisnis saya bisa jalan nggak? Ya kan? Saat ini saya menjadi komisaris di PT Mauza Sinergi Indonesia, itu adalah produknya fashion. Ada di sini Bu Yugi pernah datang, Mbak Fitri juga pernah hadir di Bandung. Ada 65 karyawan yang membersamai saya dan ada 7.000 agen yang ada di seluruh Indonesia dan di beberapa negara. Di next aja nggak apa-apa Pak? Next lagi. Nah, ini adalah latar pendidikan saya. Saya alumni Ground Business Coaching, kemarin tadi saya juga sebutkan Pusdiklat Kementerian Perdagangan, saya alumni Duta Bangsa, saya sekarang masih sekolah di Islamic Fashion Institute. Saat ini Islamic Fashion Institute ada fashion show di Hong Kong sebenarnya.
Dan saya juga ada sertifikat. Ini sekali lagi ini cuma pencitraan aja ya, jangan dicatat, jangan, nggak usah. Lanjut. Nah ini, kalau orang sekarang lebih mengenal saya sebagai owner Moza Indonesia, tapi sebenarnya bisnis saya sebelumnya banyak. Ini adalah bisnis saya sebelumnya, ada rental komputer. Saya bisnis dari mulai tahun 2000, umur saya waktu itu masih 20 tahun. Jadi sampai saat ini saya sudah 19 tahun berbisnis. Tapi Moza itu baru 3 tahun, kalah sama Bumus. Bumus sudah 15 tahun, Masya Allah ya, bertahan di singkong. Dan saya di fashion itu baru 3 tahun. Tahun 2016, 1 Februari 2016, Moza Indonesia baru launching. Sebelumnya saya bisnis di IT. Dan IT itu saya jualan komputer, laptop, dan lain-lain lah. Itu tahun 2014 saya menghadapi musibah besar yaitu banjir. Banjir yang akhirnya merendam seluruh stok laptop saya. Saya nggak macam-macam, rugi saya sedikit, alhamdulillah. Saya hilang 3 ruko dan rugi sampai 2 miliar. Dan saat saya kehilangan semuanya, saya masih menyisakan hutang 300 juta. Jadi kemarin diceritakan di Trans 7 juga, tahun 2014 itu saya harus keluar rumah, karena tadi bangkrut ya, udahlah habis pokoknya. Saya harus memecat 20 karyawan saya. Tahun 2014 saya harus pindah ke kamar kos. Jadi saya ngekos berlima. Ini anak yang keempat. Saya ngekos berlima, jadi meninggalkan rumah mewah tadi, mobil saya disita, motor saya disita, rumah saya disita, bukan disita sih, saya kembalikan ke bank. Ya. Sejak saat itu saya sudah kapok lagi berhutang. Dan sampai saat ini Moza pertama kali produksi 300 baju, Bu. Dan sekarang sudah lebih dari 10.000, sudah ada sepatu dan fashion juga, itu sama sekali tanpa hutang. Kemarin saya diundang sama BI dan saya menjadi salah satu wirausaha binaan Bank Indonesia, dan dari 20 pengusaha yang ada saya ditanya, siapa di sini pengusaha yang tidak punya hutang? Saya adalah satu-satunya yang mengacungkan tangan. Berarti yang lainnya punya hutang. Jadi jangan bangga Bu kalau ngelihat orang, jangan ngiri kalau ngelihat orang itu kaya banget, tasnya bagus, rumahnya bagus, pengusaha keren. Kita nggak tahu, utangnya gede. Iya kan, kita nggak tahu. Oke, lanjut lagi. Nah ini, saya adalah perempuan biasa yang penuh semangat dengan segudang mimpi yang istimewa agar bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Jadi teman-teman jangan melihat saya seperti sekarang. Kalau yang kenalnya baru-baru ini mungkin wah udah ngelihat oh Teddy ini desainer, udah pernah tampil sama Bu Iriana, sudah pernah ini itu, enggak. Saya sebenarnya tidak semudah itu untuk bisa di titik ini. Saya seorang perempuan yang lahir di daerah transmigrasi. 38 tahun yang lalu, kan disebut udah tua ya. 38 tahun yang lalu, yang sekolah saja saya tidak pakai sendal. Pernah ada yang nonton film Laskar Pelangi? Itu saya nangis Bu. Nangis, filmnya keren. Bukan saking kerennya itu film. Saking miripnya dengan kisah saya. Untuk ke sekolah saya harus berjalan kaki 2 kilo. Kalau di Laskar Pelangi itu harus nunggu buaya pergi. Kalau waktu saya dulu nunggu petani lewat. Karena saya harus sekolah itu harus ada temennya. Kalau enggak saya bisa diterkam harimau di jalan. Harimau, babi, monyet. Dan di sana waktu itu masih musim yang kepala anak dipotong buat tumbal jembatan. Itu saya ngalamin. Saya ngalamin gimana belajar tanpa listrik, itu saya ngalamin. Maka sekarang fasilitas kita kalau kita mau besar, mau bisnis, aduh udah mudah sekali. Dan saya banyak orang yang berpikir bahwa saya adalah hanya seorang anak hutan yang tidak pernah punya masa depan. Maka dari situ saya bertekad, saya harus bisa membuktikan bahwa saya tidak seperti yang orang pikirkan. Tadi disampaikan bahwa nama lengkap saya adalah Sri Nurdini Fitriah. Kenapa saya nggak pakai nama lengkap saya gitu? Dini Fitriah itu adalah nama di buku-buku saya, nama pena saya, karena saya dulu mantan wartawan di Jawa Pos. Nama desainer saya itu Dini Fitriah. Kenapa nggak pakai nama Sri? Dulu Sri itu apa ya kesannya? Hah? Katanya gini, oh kayak orang Jawa, koek katanya. Ya kan kayak gitu. Kesini-sininya muncullah orang-orang yang keren bernama Sri. Ibu Sri Mulyani, siapa yang nggak kenal? Ya, dari situ saya pede, oh keren nama Sri ternyata gitu.
Tapi dari situ saya terus memotivasi diri saya. Saya dulu orang minder banget. Kelas 2 SMP saya nggak bisa bahasa Indonesia. Kebayang ya, kelas 2 SMP saya nggak bahasa Indonesia, tapi sekarang bisa jadi penulis dan pembicara dengan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman, kalau ibu-ibu, bapak-bapak lihat Facebook saya, followernya banyak, itu bukan karena diri sayanya, tapi karena tulisan saya. Dulu SMP, saya nggak pernah dikasih uang saku. Jadi kalau teman-teman jajan, ya saya enggak. Jadi diamnya di perpustakaan. Biar apa? Biar saya nggak lihat teman-teman makan mie ayam. Biar saya nggak lihat teman-teman makan batagor. Jadi saya sembunyi di perpustakaan pura-pura baca. Pura-pura baca aja buka-buka, padahal nggak suka baca. Tapi karena lama-kelamaan, ya kebaca juga lama-lama, jadinya bisa, akhirnya paham. Akhirnya ya sekarang berdiri di sini dengan menggunakan bahasa Indonesia yang ya insya Allah ya dimengerti. Nah ini adalah keluarga saya, ini anak yang keempat, insya Allah mohon doanya. Lanjut. Nah ini fashion show saya sambil ada yang bertanya, Teh Dini jadi fashion designer bisa jahit nggak? Kalau tadi Ibu Muslimah bikin resep singkong pinter ya. Tapi kalau saya jadi fashion designer, ya Allah saya nggak bisa jahit. Nggak bisa jahit saya, bisa gambar. Dulu enggak, baru sekarang setelah sekolah saya bisa. Ternyata terkadang kita itu tidak menyadari bahwa diri kita punya potensi. Ada orang yang dari mulai lahir sampai meninggal dia tidak pernah sadar bahwa dia punya potensi. Kalau dulu, kalau sekarang kan enak ya, banyak Google, banyak internet, kita bisa belajar tentang parenting terhadap anak-anak itu ngasuh, menggali potensi anak gimana. Kalau dulu enggak. Ibu saya mana tahu saya punya bakat di desain. Jadi saya terlambat sekolah desain, baru di 2 tahun belakangan. Di umur saya yang sudah terlambat. Apa saya malu? Tidak. Jadi saya di sekolah mahasiswa paling muda. Ini adalah fashion designer. Dan alhamdulillah ini juga kemarin dari Surabaya, dari Jawa Pos Surabaya sampai diminta dikirim bajunya untuk diangkat. Ini di Indonesia Fashion Week 2019. Saya juga mimpi apa ya bisa berada, bisa menjadi seorang desainer gitu dan bisa jualan gitu. Saya pikir semua orang bisa membuat produk, siapapun bisa membuat produk. Ibu bisa bikin krim.
pulang sebentar. Nah, ini saya yang mandi di paketan. Sehari kita bisa 500 paket kirim. Saya tidak punya toko Bapak Ibu. Dan saya pertama kali buka itu di garasi. Karena garasinya nggak ada mobilnya waktu itu, Bu. Jadi saya pakai buat usaha. Dan saya karyawan waktu itu baru satu, saya aja sendiri. Baru 3 bulan kemudian saya rekrut suami saya. Iya. Jadi ketika habis bangkrut kita tinggal di kamar kos, bayangkan. Berlima. Jadi kalau misal ada cerita makan Indomie dikuahin banyak ya, biar cukup, itu saya ngalamin. Itu tahun 2014, sekarang 2019, baru berapa tahun yang lalu. Dan anak saya yang paling besar itu sempat protes, "Mama, kenapa kakak SD-nya pindah?" Karena dari SD unggulan pindah ke SD negeri. Biar apa? Biar gratis. "Kenapa Mama kakak les kumonnya berhenti?" "Mama, kenapa tadi pagi makannya sayur bayam, siang sayur bayam lagi, malam sayur bayam lagi?" Itu ngalamin, Bu, di kamar kos ukuran 3 kali 2,5. Saya nggak pakai kasur, pakainya kasur Palembang itu loh, karpet. Jadi jangan berpikir, Teh Dini mah orangnya, saya biasa dipanggil Teh Dini ya, emang udah besar, emang udah pengusaha. Tidak. Tidak ada pengusaha yang bisa menjadi besar tanpa melalui ujian yang besar pula. Nah, kita juga ada produk sepatu. Ini mau untuk motivasi aja ya, pencitraan ya sekali lagi. Nah, ini toko kain, saya juga ada toko kain di Bandung. Jadi kita develop kain sendiri, Moza itu printing kainnya juga sendiri, jadi tidak akan ada yang nyamain. Print Moza itu tidak akan ada yang nyamain. Kalau misal kita bikin batik, batiknya sendiri nggak akan ada yang nyamain. Kalau ada yang nyamain itu yang niru. Tapi kalau di fashion namanya niru mah biasa. Hari ini saya fashion show, besok sudah ada KW-nya di Tanah Abang. Biasa aja. Kita tinggal bikin lagi yang lebih bagus. Ini karyawan saya. Belum menjahit ya. Ini karyawan saya. Kok bisa ya bisnis online? Beneran bisnis online doang? Iya, hanya online. Dan saya tadinya hanya mengandalkan handphone. Handphone apa yang pertama saya dulu punya tuh, harganya 3 jutaan, itu pun kredit. Kredit dari teman, bayarnya suka-suka gitu. Ini sama Duta Besar Kamboja kemarin. Nah, ini guru saya, Ibu Min Uno, yang senang sekali kalau misal dibuatkan baju sama saya. Ini di Rusia. Nah, sekarang saya bertanya, kenapa kita harus bisnis? Ibu datang ke sini buat apa? Bapak pengen datang ke sini buat apa? Biar bisa bisnis kan? Coba alasannya apa? Hah? Butuh pendapatan? Apalagi? Kaya. Apa, Bu? Medikur tidak ditanggung BPJS? Iya, enggak, Bu. Iya, Manipedi nggak ditanggung BPJS, ke salon nggak ditanggung BPJS, Bu. Harus bayar sendiri. Kenapa kita harus berbisnis? Mau perempuan, apalagi laki-laki, harus berbisnis. Karena tadi sudah disebutkan oleh Bapak ya. Tadi ada Pak Dubes bilang, perusahaan-perusahaan besar aja sudah mulai pada bangkrut karena ini sama online ya. Nah, karena kenapa itu? Karena sekarang ini zaman VUCA. Tahu VUCA? Ada yang tahu? Hah? Gak ada yang tahu beneran? Nah, ini dia. VUCA. Volatility, bergejolak. Jadi sekarang itu situasi ini bukan tentang Indonesia, tapi tentang dunia. Sekarang ini bergejolak. Uncertainty, tidak pasti. Ada orang yang tiba-tiba kaya dan ada orang yang tiba-tiba miskin. Ada orang yang penampilannya sangat sederhana padahal mobilnya banyak. Tidak pasti sekarang. Ada bisnis yang sudah lama banget tiba-tiba tutup. Bahkan Nyonya Menir yang udah berdiri lama, dia nggak pegel-pegel akhirnya duduk juga. Ya, kompleks, rumit. Kalau dulu kita pikir, ini bajunya bagus, produknya bagus, pasti laku. Sekarang enggak. Ada produk yang jelek tapi ternyata rame banget yang beli. Ada produk bagus ternyata nggak ada yang beli. Nggak jelas sekarang, nggak bisa diprediksi. Inilah kita berada di zaman VUCA. Sekarang kan di mana orang-orang
Udah nggak kayak dulu lagi. Kalau di luar negeri udah ada mobil nggak pakai supir, Bu. Ya. Udah ada teknologi kedokteran di mana dokternya di Indonesia di Bandung, yang sakitnya di Jakarta, operasinya kayak gitu. Dokternya di Bandung, yang sakit di Jakarta, bisa. Udah sampai di zaman itulah, masa kita masih nyari duit di negeri orang ya? Sekalipun ada incumbent dan menghadapi lawan-lawan tak kelihatan, cegah kehancuran sekarang juga. Jadi kalau misal kita punya produk yang udah terkenal, yang udah lama, jangan pede. Ah, Moza kan udah lama, udah terkenal. Siapa sih yang nggak tahu Moza? Jangan. Kita tahu kan begitu banyak, tahu Kodak. Kodak tahu? Yang tahu pasti seumuran. Ya kan? Kodak pakai kliso itu dulu loh. Hah? Atau tahu BBM? BBM ping mi katanya gitu dulu. Ya? Oh, itu juga kita seangkatan berarti ya. Karena sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Padahal dulu Kodak itu pionir loh di bidang fotografi. Sekarang orang punya handphone, mau cantik aja udah nggak perlu ke salon. Handphone aja yang bagus, aplikasi aja yang bagus. Ya. Jadi jangan kepedean kalau misal kita punya produk bagus atau toko udah lama, nggak ada jaminan akan bertahan. Nih kemarin kabar terbaru, 532 pegawai di PHK. Waktu masuk udah berpuluh-puluh tahun kerja, mereka apa tahu akan di PHK tahun 2019, nggak tahu kan. Dan mereka belum tentu semuanya punya persiapan. Kebayang nggak, apalagi kalau misal dari 532 ini ada yang suami istri. Gimana? Hilang dong pendapatan. BlackBerry resmi hilang. Pak, siapa dulu yang nggak tahu BlackBerry? Saya tuh bawa BlackBerry Javelin paling keren itu. Oh, masih ada. Bapak dulu beli berapa, Pak? Coba, saya dulu beli 3 juta Javelin kalau nggak salah. Terus saya jual, masa kantor bilang, boleh Bu 100.000. Ngenes. Teman saya dulu punya mesin buat cetak foto zaman dulu kan pakai klise ya. Dia beli mesin itu 55 juta. Terus tiba-tiba dia datang ke saya curhat. Saya males pulang. Kenapa? Itu ditutup. Jadi kalau dia pulang itu mesinnya ditutup pakai kain gede. Karena kalau ngelihat saya sedih. Itu saya beli 55 juta, sekarang dikiloin pun gak ada yang mau. Ya itu karena sekarang kita bukan di zaman kayak dulu lagi. Maka betul kata Bu Muslimah, jangan kita betah berada di zona yang nyaman. Kita nggak tahu. Sekarang kita dapat majikan, baik. Habis kontrak besok ganti lagi, ternyata nggak semudah yang, nggak sebaik yang kita harapkan kan? Atau mau sampai kapan kita di sini? Mau selamanya? Kan tidak. Nah, ketika banyak orang komplain soal ekonomi, ribuan orang menjadi kaya dengan bisnis online. Saya salah satunya. Amin. Nih, ini teman saya, baju muslim juga di Cianjur, nggak punya toko, produksinya dari 1 biji. Nih, sekali kiriman itu dia 1.000. Anak yang baru lulus SMA, kuliah aja belum selesai. Nih, yang terbaru kemarin. Pembantu rumah tangga sekarang jadi miliarder muda. Dan ini saya kenal semua orangnya. Jadi bukan saya mengada-ngada, saya kenal dekat semuanya. Ini Mbak Earl. Kemarin beliau ngendorse saya lipstik. Makanya saya tulis di sini, saya angkat di sini karena saya sudah dikasih lipstik. Beliau pengusaha kosmetik. Kemarin baru cerita ke saya, Teh Dini, padahal saya juga mau launching bisnis kosmetik. Teh Dini, saya baru pesen kemasan ke Cina 4 miliar. Kemasannya doang 4 miliar dan dia pembantu, tadinya pembantu. Dan yang ini juga mohon doanya ya. Nah, apa bedanya offline dan online? Kalau jualan offline kita mesti punya tempat, betul? Harus berinteraksi. Jadi kalau misal nggak ada yang nungguin bisa nggak? Nggak bisa. Ibu punya toko offline ya?
Kalau kalau karyawannya libur, bisa buka Bu tokonya? Nah, kalau nggak ada yang bisa gantian, ibu yang jaga. Kalau ibunya repot juga, tutup dulu, ya. Izin usaha harus di awal kalau offline, nggak bisa di belakang, harus izinnya di awal. Skup terbatas. Kalau bisa buka tokonya di Brunei, bisa nggak orang Indonesia datang? Bisa, tapi ya setahun sekali mungkin. Terus sesuai jam kerja, jam buka jam berapa sampai jam berapa. Modalnya besar, nggak ada modal nggak bisa buka toko. Stoknya harus ada. Ya kalau punya toko, kalau misalnya nggak punya berarti harus sewa. Sewa di Brunei mahal nggak sih? Nggak tahu ya kalau di Indonesia. Ya Masya Allah. Marketing mahal. Berikutnya, kalau jualan online, kamarku tokoku. Kan saya tadi juga bisa di garasi. Pakai meja belajar yang punya anak saya, gambarnya Doraemon. Terus tak perlu ketemu. Saya sudah mengirim beribu-ribu paket, saya nggak pernah tahu yang belinya siapa. Bahkan di Brunei juga saya ada langganan. Saya belum pernah ketemu orangnya. Terus izin bisa belakangan. Jalan aja dulu usahanya, baru izin belakangan. Terus skupnya internasional. Makanya kenapa Moza bisa punya agen di seluruh Indonesia dan beberapa negara. Taiwan, Hong Kong aja kita ada 25 agen. Di mana saja. Saya ada di sini, tapi saya bisa cek kerjaan tim saya. Saya bisa lihat CCTV dari online, saya bisa lihat laporan dari online. Saya belum pulang dari habis lebaran, Bu. Pak. Belum pulang sampai sekarang. Jadi pulang cuma packing baju, balik lagi packing lagi, balik lagi, jadi belum ngontrol. Kemarin saya baru pulang dari Singapura tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 5 malamnya harus sudah ke sini. Pulang dari sini nanti tanggal 15 harus ke Kamboja. Jalan bisnisnya? Jalan. Kalau online jalan, Bu. Tidak terikat waktu, saya bisa ngecek kapan saja. Modal ringan. Kalau tadi Bu Muslimah modalnya 50.000, mungkin saya tidak disebutnya, bisa jadi tidak punya modal. Tahu Tokopedia? Tahu Shopee? Yang tahu Shopee berarti suka yang gratis-gratis. Itu bisa jadi kenapa harga di Tokopedia sama di Shopee itu harganya suka beda-beda. Misal baju A, padahal bajunya sama, tapi di toko A 200.000, di toko B 250.000, itu bisa jadi si toko B belanjanya ke toko A. Jadi dia nggak punya produk, nggak punya stok barang, dia cuma punya kuota. Ya, promoin. Promosi gratis. Update status bayar nggak? Facebook bayar nggak? Kemarin di skip berapa hari ya? 3 hari, mati gaya ya. Waktu kemarin cebong PS Kampret berantem, ya kan ditutup dulu tuh 3 hari. Mati gaya ya, padahal nggak jualan kita. Tapi kan saya barangnya offline. Saya misalnya rumah makan, atau kayak Ibu Muslimah keripik, gimana dong? Bisa online nggak? Bisa. Promosinya tetap online. Kita tahu info Pizza Hut ada diskon, kita tahu info KFC ada diskon, dari mana? Dari internet. Jadi tetap meskipun apapun bisnisnya tetap bisa dijalankan dengan online. Jadi jangan saya kan jualannya sambal nggak bisa dikirim. Promonya bisa tetap online. Dan itu gratis, mumpung gratis lah ya. Nanti kalau Facebook bayar baru deh tahu rasa. Nah ini peluang bisnis online. Ini tahun 2010 aja tercatat 3,4 miliar atau 35 triliun rupiah. Itu 2010, sekarang 2000 berapa? 2019. Ya kan? Moza pertama kali launching 2016 itu dengan 315 baju, sekarang bisa 10.000 tanpa tambahan modal, tanpa investor, tanpa utang. Berarti saya hanya melipat gandakan modal yang ada. Cepet nggak? Cepat, 3 tahun. Kalau misal saya punya toko, nongkrong di toko, bisa nggak kayak gitu? Susah. Bisa sih, tapi ya berat.
Tapi teh kan produk-produk udah banyak. Iya betul. Kayak baju muslim kan banyak banget ya. Kalau kita baju muslim, klik tuh, saya coba ngeklik baju muslim. Bahkan brand yang terkenal pun gak ada di situ. Tapi jangan pernah takut. Pasar online itu begitu luas. Lah buktinya saya bikin baju di situ nggak nongol, Moza Indonesia nggak ada. Kan nggak ada kan? Nggak ada kan? Moza Indonesia. Tapi sekali bikin saya 3.500 baju itu habis dalam 1 minggu. Bahkan kadang-kadang nggak 1 minggu. Kemarin kita bikin himar saja karena bahannya hanya ada sedikit, sekitar 1.500. Itu 40 menit habis. Kebayang kan? Online. Kalau offline gimana? Susah kayak gitu. Nih, di sini datanya semua bisa kita lihat. Kira-kira produk apa ya Teh yang bisa kita jual online? Di online itu sangat mudah, riset aja bisa. Nggak perlu kita datang ke apa ya? Ke dinas atau ke pendudukan, ngecek penduduk muslim di Indonesia berapa sekarang. Di Bandung itu muslimnya ada berapa, muslimannya ada berapa, nggak perlu. Semua data itu sudah ada. Kita cek Google. Sangat mudah. Apa yang pertama? Fashion. Yang kedua mobile. Jadi sangat mudah. Ini saya nggak datang kemana-mana, tinggal Google aja. Berapa orang yang pakai internet di dunia, di Indonesia, itu semua juga kita bisa lihat. Kita bingung pakainya apa ya Teh, Facebook apa Instagram, itu juga bisa dilihat orang banyaknya pakai apa. Pasarnya siapa? Kalau misal pasarnya ibu-ibu seperti saya itu biasanya pakainya Facebook. Tapi kalau misal anak-anak SMA pakainya Instagram. Jadi pengusaha itu keren, yakin? Keren. Katanya kalau misal jadi pengusaha itu usahanya bisa jalan, ownernya bisa jalan-jalan. Bohong, ibu bohong. Bisa, tapi itu 3 tahun 4 tahun. Kalau awal-awal mah kadang-kadang kita ownernya rela nggak gajian biar karyawan gajian dulu. Pinjem atau jual cincin kawin buat gaji karyawan dulu. Kalau awal-awal begitu Bu, 24 jam kita mikir bisnis, sampai mau tidur aja kita mikirin bisnis. Waktu karyawan masih 2, saya dan suami, waktu itu ya, susah banget saya ngatur waktu dan kepentingan. Karena kita kan suami istri, sampai kita mau tidur aja, udah adep-adepan tuh Bu. Jangan mikir macam-macam ya. Udah adep-adepan masih ngomong, ayah tadi tuh foto tuh jelek, karena kebetulan suami saya yang jadi fotografer. Enggak lah bagus, ih jelek tahu ininya gini. Berantem. Jadi pengusaha itu memang keren, tapi ya memang tidak mudah. Tapi kalau tidak diawali ya tidak akan pernah mulai. Kira-kira kalau misal orang bisnis itu apa aja yang ditakutkan? Kenapa sih kok tidak berani memulai bisnis? Kalau bisnis itu ada untung ada? Nggak ada. Orang yang bisnis mau untung terus, nggak usah jadi pebisnis, ya udah jadi karyawan aja. Dan saya yakin ketika kita mengalami kegagalan yang besar, Allah sedang mempersiapkan kesuksesan yang besar juga. Lalu Teh Dini selama 3 tahun ini pernah nggak gagal? Oh jelas. Yang terparah itu di tahun pertama, kalau nggak salah tahun kedua, saya pernah gagal 1.500 baju. Dan habis sudah modal saya. Gagal 1.500 reject. Ya nggak besar-besar amat sih duitnya, paling dapatlah Fortuner baru 1. Sampai saya tidak punya sisa lagi uang. Sampai saya ini gimana ya, itu setiap saya lewat itu kantor di sebelah jalan pintu itu ada numpuk bajunya. Tiap lewat ngenes gitu, ya Allah itu 450 juta gitu kan. Sedangkan saya memulai usaha dulu dari 0. Ketika saya memulai bisnis itu, saya masih punya utang 300 juta. Dan ini reject segitu banyak, 1.500. Sampai akhirnya saya pikir, saya nggak punya waktu untuk meratap, saya nggak punya waktu untuk bersedih.
Saya berpikir, ini pasti Allah pengen sesuatu. Pasti Allah pengen saya jadi apa ya gitu. Pasti ada tujuannya. Akhirnya itu baju saya obral. Harga 500.000 satu set, saya jual terserah harganya. Jadi harganya terserah. Ada yang beli, tadi ini 100.000 aja ya seset ya, boleh. Tadi ini ada pengajian butuh seragam 80, ambil. Tapi nggak bayar, iya udah. Jadi dari 450 juta itu terkumpul sekitar 80 jutaan baliknya. Uang-uang, tapi ada juga yang tadi ini saya bayar utuh aja ya nggak apa-apa, kasihan ada. Nah dari situ saya udah nggak punya kekuatan untuk produksi lagi kan, karena sekali produksi kita butuh uang sekitar 250 juta. Sempet mau sudahan. Udahlah, saya udah bilang sama suami, udahlah menyerahlah. Ternyata susah banget ya bisnis baju gitu. Udahan aja gitu. Tapi ketika itu ada agen-agen saya waktu itu masih di angka 300 orang itu ngechat. Tadi ini sekarang nggak jadi launching ya. Terus gimana dong? Tadinya saya mau bayar cicilan motor. Tadi ini nggak ada launching bulan ini. Ya tadinya saya mau bayarin ibu saya umroh. Gimana rasanya digituin? Terus suami saya bilang, Mama bisnis bukan buat diri sendiri, bukan buat mikir perut sendiri. Ada banyak orang yang perlu kita bantu. Akhirnya saya bangkit lagi. Dengan uang yang ada saya jalan-jalan tuh ke Tanah Abang. Terus ada kain bagus. Saya beli aja semua, karena kan ciri khas Moza itu nggak boleh ada motif yang sama. Jadi mau nggak mau tuh kain saya beli semua, biar nggak ada lagi orang yang beli kan. Terus saya bikin kerudung segi 4, tahu? Kan gampang ya, tinggal potong neci. Modalnya sekitar 30.000 lah. Terus ketika itu saya mikir, jual berapa ya? Jual 99.000 deh biar keren gitu. Padahal mah intinya 100.000 ya. Dan bikin 1.500 habis. 1 jam kalau nggak salah. Online. Akhirnya saya punya uang lagi kan. Bisa produksi lagi. Online Bu, kalau kita nongkrong di mana di sini? Pasar Malam Tutong gitu ya. Belum tentu bisa itu 1.500 habis. Apalagi kalau di Brunei kan, kerudung segi 4 berapa sih? Pasarnya gitu. Jadi sekarang setelah itu saya tidak pernah takut gagal lagi. Bahkan ketika memulai Moza ini, saya modal nekat. Saya nggak bisa jahit, saya nggak ngerti desain. Pertama kali saya mendesain Moza, datang ke tukang jahit, bawa baju kain satu gitu. Pak bikin gamis. Gamis itu yang kayak gimana? Gamisnya yang kayak gimana? Ya Bapak pernah bikin gamis nggak? Iya pernah. Mana coba lihat gamis yang pernah Bapak bikin? Keluarin. Ya udah saya bikin kayak gitu. Tapi nggak ada gambarnya, nggak ada. Udah coba bikin yang kayak gitu. Tangannya mau dikasih variasi nggak? Boleh. Ini tengah-tengahnya mau dikasih kerut-kerut nggak? Boleh. Akhirnya jadi tuh. Jadi yang pertama kali bikin desain di Moza itu bukan saya, tapi penjahit. Jadilah. Jadi satu, saya foto, saya upload dengan bahasa Indonesia yang keren gitu ya. Dibuka peluang distributor eksklusif, padahal mah produk tangan hiji. Cuma satu. Dibuka pendaftaran distributor eksklusif, brand nasional, keren banget ya. Padahal cuma satu. Dan saya pas nulis status itu belum mandi juga. Lah orang gak ada yang tahu kan. Terus ketika itu saya masukin kain, itu kalau misal kita mau produksi, kata tukang jahitnya gini, Teh Dini kalau mau produksi baju harus 300 minimal. Waduh, kan butuh uang ya. Saya nggak ada uang. Sebenarnya sih kalau tawaran ke bank banyak. Cuman ya masa saya jatuh di lubang yang sama, udah tahu tadi rumah 3 ruko disita, masa saya minjem lagi ya. Waktu itu saya udah tinggal di Bandung. Ini jangan ditiru ya ibu-ibu, saya tinggal di Bandung itu tanpa rencana. Jadi sebelum tinggal di Bandung saya suka jualan di emperan, jualan bando-bando gitu. Jepit, gitulah yang sehari cuma dapat 100.000 ya lumayan buat makan gitu ya waktu masih tinggal di kosan. Tengah malam tiba-tiba saya kepikiran, ya tinggal di Bandung yuk kita pindah. Ngapain di Bandung? Ya di sini juga ngapain? Kita ngemper doang tinggal di kosan kata saya. Akhirnya pindah ke Bandung. Nah disitulah pertama kali saya berpikir untuk bikin fashion. Udah jadi tuh foto, udah bagus. Ada yang daftar.
Teh Dini boleh nggak saya daftar jadi distributor eksklusif? Wih, seneng banget kan ya. Syaratnya apa? Wah, saya bingung. Syarat. Saya kan juga nggak tahu syarat distributor apa. Akhirnya saya Google. Niru punya orang, tinggal diganti aja brandnya jadi Moza. Saya tunggu sebentar ya Bu ya, kata saya. Padahal mah tunggu sebentar tuh saya lagi nyari, lagi bikin dulu. Habis itu saya malamnya saya kasih tahu. Syaratnya saya cerita sama suami, syaratnya apa ya? Kita butuh uangnya 15 juta nih. Ya udah deh, bilangin distributornya 15 juta. Nah tapi siapa yang mau orang daftar distributor segitu mahal? Orang brand sekelas terkenal aja cuma 7 juta, 3 juta. Tapi kata suami saya, ya kan nyoba, kita belum tahu. Kalau nggak ada ya nanti diturunin katanya. Akhirnya kita coba. Dan nggak disangka, mau dong teh. Saya bayar 10 juta dulu ya, nanti 5 jutanya kalau bajunya udah jadi. Ada loh yang mau. Kuncinya adalah satu tadi, kenapa ada yang percaya sama saya? Karena saya selalu menjaga amanah branding nama baik saya di media sosial. Karena kan mereka tahu saya dari media sosial. Mereka nggak tahu kalau saya belum mandi. Mereka taunya foto saya yang bagus-bagus udah diedit. Iya kan? Jadilah dari uang tadi saya bikin tuh. Bikin bajunya. Terus bikin baju apa gampang cuma bikin baju doang? Enggak. Harus difoto. Harus difoto pakai model kalau pengen mahal. Nah, yang saya lakukan sampai saat ini adalah saya punya mentor. Saya selalu punya mentor. Jadi jangan dikira Teh Dini sekarang omset sudah 10 miliar tapi udah nggak perlu lagi belajar. Enggak, saya tetap punya mentor. Saya tetap belajar sampai saat ini. Coba belajarnya mungkin sudah beda levelnya gitu ya. Saya nguber yang, ya kalau belajar yang omset 5 miliar pasti belajarnya ke omset yang 50 miliar kan. Nah mentor saya itu sebenarnya pernah memaki saya. Teh Dini bikin baju berapa? 300 piece. Hah? 300 piece, banyak-banyak amat. Karena kalau pemain baru harusnya berapa? 1, 10 ya. Kalau saya tuh langsung 300. Katanya ini, terlalu gegabah. Gimana kalau kamu bangkrut lagi? Gimana kalau baju 300-nya nggak laku? Nangis saya. Pulang-pulang nangis cerita sama suami, gimana ya kalau nanti nggak laku? Udah mah ini punya orang gitu ya. Terus dibilangin sama suami, lah dulu kamu pernah bangkrut 2 miliar, masa sekarang segitu aja nangis-nangis? Oh iya ya. Ya artinya memang namanya pebisnis itu ya gagal itu biasa. Jadi kalau misal saya ditelepon, Teh Dini ini gagal 100. Oh iya gak apa-apa, taruh aja dulu. Nanti kita pikirin diapain. Jadi enggak, Teh Dini gagal 100. Ya Allah ujian apa ini? Enggak kayak gitu. Saya sekarang, Teh Dini ini alhamdulillah, nah, bisa nggak kayak gitu? Teh Dini ini mesinnya hilang, alhamdulillah, bisa nggak? Karena saya selalu percaya akan ada sesuatu yang Allah kasih setelah, ya semuanya tuh Allah tuh pasti akan ada tujuannya, tidak mungkin sia-sia. Dan setelah saya mengalami gagal 1000, ya Masya Allah sekarang dilipatkan berkali-kali lipat. Ya gini-gini juga ketika saya memulai usaha, nggak kebayar modal ya pakai diri sendiri. Meskipun saya foto model itu ya 100 kali jepretan baru dapat satu bagus. Iya karena saya kan bukan model, tapi karena saya nggak kebayar model. Yang ngemoto suami saya sendiri, saya omelin tuh kalau jelek. Suaminya bilang, ya mamanya aja emang gendut katanya. Saya omelin, ya fotonya jelek kata saya gitu. Kok sekarang udah enak. Tadi yang tentang fotografi siapa ya? Sekarang, Bapak kalau misal mau komunitas fotografi di Bandung boleh nanti hubungi saya. Sekarang mah baju kita punya produk, keripik lah punya produk. Kirim ke jasa foto produk. Jadi kita nggak pernah ketemu orang yang tukang fotonya siapa, kita tinggal cukup bayar. Kalau makanan lebih murah, paling 50.000. Kalau fashion agak mahal karena pakai model. Fashion itu bisa 250.000. Atau endorse. Jadi nggak usah bingung-bingung, tapi saya nggak bisa foto teh, tapi saya produknya nggak usah bingung-bingung. Produk kalau misal bisa bikin tinggal bikin, kalau bisa kalau mau develop punya orang misal bisa beli di pasar, kita bumbuin lagi, kita kasih brand kita bisa.
Atau kalau nggak punya sekali kita bisa jualan produk orang. Produknya Bu Muslim ini bisa kita jual. Tinggal nego, Bu, bagi hasilnya berapa? Buat saya berapa Bu? Kalau saya jual 1000 piece, 1000 bungkus berapa Bu? Tinggal upload. Iya kan? Jadi jangan pernah takut gagal. Jadi kalau ada kegagalan tuh evaluasi biar nggak sampai terulang lagi di masa datang. Kok bisa sih Moza laku banyak harganya murah-murah teh ya? Enggak, Mbak Yugi tahu ya. Moza itu paling murah bajunya 300.000. Bajunya doang loh, belum sama kerudungnya. Kalau di Brunei laku nggak kayak gitu? Berat banget. Jadi bukan alasan mahal atau murah itu menjadi penentu laku atau tidaknya produk. Tahu si Sesa nggak? Si Sesa tuh harga bajunya, saya pernah loh penasaran. Saya penasaran itu himarnya kok bisa ya dipakainya enak gitu. Jadi saya mau beli. Saya datanglah ke standnya. Saya mau beli kerudung kata saya tuh. Mau saya bongkar karena biasanya saya gitu. Saya waktu riset sepatu itu saya ke luar negeri saya beli satu terus saya bongkar. Waktu saya develop lipstick itu saya beli 16 merek dalam dan luar negeri. Saya diskusikan dengan tim lipstick mana yang paling enak. Nah termasuk untuk kerudung juga. Saya nanya, teh saya mau beli himar ini berapaan? 2,5 teh. Oh iya, pede banget saya ngeluarin 250.000. 2,5 juta teh. Oh, 2,5 juta untuk sebuah kerudung. Tapi lihat antriannya, Masya Allah. Kemarin viral ya yang mau kena Syahrini. Oh, update ternyata. Update Bu itu ternyata nanti sebenarnya pasti bisa ini bisnis online kalau update kayak gini nih. Harganya berapa? 3,5 juta, katanya habis 5.000 ya. Kan? Karena apa itu? Karena nama Sahrininya ya. Ya nanti bisa, Moza itu karena nama Teh Dininya. Ya. Apalagi, saya pengen sukses tapi nggak punya modal. Bener nggak? Saya mau ke Brunei mau ngumpulin modal dulu, cenah. Nggak perlu. Modal itu tidak selalu uang. Modal itu bisa jadi modal dengkul. Ya dengkulnya sih dengkul siapa aja ya. Bisa dengkul teman, tetangga, mama, ibu, bapak. Nggak perlu. Buktinya saya, buktinya agen Moza di Indonesia itu tidak modal sama sekali. Saya punya agen dari Hong Kong itu curhat dia kemarin. Teteh alhamdulillah saya sudah bisa dapat 12 juta sampai 15 juta dari Moza. Alhamdulillah saya pulang dan bisa berkumpul lagi dengan anak-anak. Bahkan saya cerita tadi sama Bu Fitri ada seorang kepala kantor pos di Jawa Barat mau resign dari kerjaannya mau lanjut ke bisnis online. Karena bisnis online itu pendapatannya tak terbatas. Saya dulu hilang 2 miliar ruko disita. Dan dalam jangka waktu 3 tahun sudah terganti lagi. Dan saya sampai saat ini tidak pernah beli apapun pakai uang kredit. Saya beli mobil, beli rumah saya sudah beli 2. Mobil ya meskipun cuman mobil-mobil biasa gitu ya. Tapi saya tidak pernah pakai uang kredit. Yang nawarin banyak. Tapi semua karyawan saya tadi 65 orang itu tidak ada yang punya hutang ke bank. Mereka mau punya motor, mau beli motor itu utangnya ke kantor. Nanti kita bayarkan dari kantor, mereka nyicil ke kantor sesuka hati. Terserah berapa saja mereka bisa bayar setiap bulan tanpa bunga. Kenapa sih saya melakukan itu? Karena ya itu tadi, karena mungkin saya pernah. Ya duit banyak pernah, tinggal di kosan pernah, diledekin teman pernah. Jadi ya buat saya kaya sama miskin tuh ternyata rasanya beda, rasanya sama gitu, nggak ada bedanya. Saya kaya ya begini, saya miskinnya begini. Jadi kalau misal ada yang punya alasannya tidak punya modal, itu berarti bukan tidak punya modal, tapi tidak punya kemauan. Karena modal tidak selalu uang. Ibu kenal dengan saya itu bisa jadi modal loh. Tadi ini kalau saya jadi agennya bisa nggak bimbing saya dong? Bimbing saya dong sampai saya bisa. Modal kan? Iya. Tidak selalu uang.
Oh saya kenal ibu muslimah punya produk keripik bisa dijual nih. Sudah tahu amanah kan yang namanya online itu kan kepercayaan yang pertama ya. Nah ini kita kenal langsung. Siapa lagi? Takut rugi itu sebenarnya orang-orang yang hanya memikirkan dunia. Kan yang namanya dunia itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ya kalau di bawah terus berarti ya rodanya kempes mungkin. Ya kan? Kita harus introspeksi kenapa ada di bawah terus. Jangan takut rugi karena akan ada saatnya kita untung. Sekarang rugi ya nanti untung. Ya sekarang omsetnya kecil ya nanti jadi besar. Inilah mentalnya, bedanya mental pebisnis dengan mental karyawan. Kalau mental bisnis itu, ketika omset tinggi ya tidak tinggi hati. Ketika omsetnya rendah ya tidak rendah diri. Ya biasa aja, sama aja. Tidak percaya diri. Saya kan cuma sekolah rendahan gitu loh. Saya cuma mantan pembantu, apa bisa gitu. Lah tadi bisa. Kalau mereka saja bisa artinya teman-teman bisa. Nah, bingung mulainya dari mana ya kan? Sekarang niatnya udah ada nih. Bingung mulainya dari mana? Mungkin kalau teman-teman tidak bisa bikin bisnis plan, kita bisa memikirkan dulu produk apa yang cocok dengan diri kita. Nah, sebisa mungkin produk yang kita jual itu sesuai dengan passion kita. Sesuai dengan apa yang kita suka. Misalnya sukanya baju ya jual aja baju, sukanya makanan ya jualnya makanan. Kalau misal kita jual sesuatu yang kita suka itu lebih semangat jualannya. Jadi sekarang pilih dulu produknya apa, nanti suppliernya siapa. Kalau untuk mentoring insya Allah saya bisa bantu teman-teman semua. Saya sangat terbuka karena saya dulu, kenapa saya sangat terbuka terhadap UKM? Karena saya dulu juga susah. Ketika saya mau belajar ke orang itu pasti saya menghubungi seseorang, mungkin kalau disebut juga namanya pada tahu. Oh boleh teh mau belajar bisnis online harus bayar 22 juta. Lah gua bangkrut suruh bayar 22 juta. Nemuin lagi si B. Iya teh harus bayar 5 juta. Ya kan saya gak punya uang 5 juta juga. Sejak itulah saya mau mengajak teman-teman, membina teman-teman, membimbing teman-teman untuk sama-sama belajar sampai jalan. Sampai jalan aja dulu, gak usah sampai besar, sampai jalan aja dulu. Itu gak susah kalau kita mau. Ya, bingung gak? Mulainya dari mana? Siapin dulu handphonenya kalau mau bisnis online. Siapin dulu akunnya, pakai nama yang bagus, yang betul. Jangan pakai nama alay. Dini Fitriah, nulisnya gimana itu? DH ini, orang susah mengingat. Akunnya dibuat, Instagramnya dibuat, Facebooknya dibuat. Mulai aja dulu, rajin posting, nanti rajin posting, nanti sering closing. Nah, 3 murus perubahan, mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari diri saat ini. Jadi mulainya sekarang. Kira-kira kalau kita dikasih umur itu sama Allah maksimal berapa? 100 jarang ya. 70-an deh. 70-an deh. 70-an deh ya. Sekarang di umur berapa? Sudah dapat apa? Dapat cucu, dapat anak. Kita nggak punya waktu banyak. Jadi mulailah dari sekarang. Saya dulu sempat sedih gitu ya ketika saya bangkrut, umur saya berapa ya waktu itu. Ketika saya bangkrut, saya menemui banyak orang, termasuk salah satu konsultan yang besar gitu lah. Saya menangis, saya curhat. Kebetulan beliau Ustadz punya banyak perusahaan ekspedisi, orang kaya lah pokoknya namanya. Terus saya makan bareng. Karena untuk menjadi seperti ini saya butuh pencerahan banyak waktu itu. Gimana rasanya saya harus, anak saya yang masih kecil saya titipkan di adik saya karena gak kebeli susu sama diapers. Saya curhat, Pak Ustadz, usaha saya bangkrut. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi, hutang saya masih 300 juta. Saya sudah tidak punya energi lagi untuk
membangun bisnis saya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan agar saya bisa besar lagi? Bisnis apa yang harus saya bangun agar saya bisa bangkit lagi? Saya sama suami itu datang. Apa coba jawab si Pak Ustadznya? Teh Dini, kalau memulai usaha di usia 30 tahun ke atas, pengen besar lagi, itu lama, susah, gitu bilangnya. Itu saya udah mau makan Bu, udah mau gitu. Gimana rasanya digituin? Dan umur saya udah 32 waktu itu. 34 malah umur 32, 34 ke atas. Susah teh memulai bisnis, kalaupun bisa kaya lama katanya gitu. Itu saya nggak jadi makan, pulang sambil nangis. Lah utang masih 300 juta utang saya. Akhirnya saya pulang. Ini fungsinya ya Bu ya, suami istri itu menguatkan. Ya alhamdulillah saya tidak menikah sampai 3 kali dengan orang yang sama. Saya sih salut ya sama Bu Muslimah. Kalau saya sih sekali aja saya buang lah. Izin Bu Dini. Bentar lagi. Jadi gitu. Tapi ternyata kan KFC bisa mulai setelah tua ya. McD juga. Maka ketika saya waktu itu nulis status, kalau misal memulai bisnis di usia tua itu adalah susah, saya adalah pengecualian. Nah kan, the power of now. Mulailah dari sekarang, nanti pulang dari sini langsung action ya. Langsung bikin akun-akunnya semua. Dan jangan pernah berpikir diri ini kerdil. Jangan pernah mengkerdilkan mimpi. Saya punya mimpi yang besar, nggak apa-apa. Bisa kok tercapai. Nah ini life evolution. Saya mencatat semua kisah hidup saya dari 1 sampai 70. Ya kalau umur saya sampai 70 ya. Nah sekarang di umur teteh-teteh teman-teman mbak-mbak ini sekarang udah dapat apa? Saya mencatat di sini nih, umur sekian saya dapat ini, umur sekian saya bisa ini, semuanya saya catat. Itu boleh teman-teman coba, ini memberikan motivasi tersendiri buat saya. Ketika saya tempel di dinding, ya Allah naik haji saya masih lama banget. Apalagi kalau misal belum nabung ya, ya Allah, ya saya nulis di situ. Tahun ini launching ini, tahun ini dapat penghargaan ini saya tulis. Nanti coba teman-teman di rumah. 1 sampai 70. Kan nggak mungkin tahun ini jadi pembantu, tahun ini jadi pembantu, sampai tahun 50 jadi pembantu. Mau? Kan enggak. Nah, hidup ini sulit, maka lakukan sesuatu untuk membuatnya menjadi mudah. Betul? Hidup ini sulit, maka lakukanlah sesuatu untuk menjadi mudah. Terima kasih. Ini adalah materi yang sebenarnya sangat kurang teh Bu, 1 jam itu ya. Tapi nanti kan ada lanjut ya, nanti kita masih ada, nanti saya akan datang lah beberapa kali mungkin ke Brunei. Mudah-mudahan masih panjang umur kita bertemu lagi. Sementara itu dulu materi yang bisa saya sampaikan, nanti kita lanjut untuk tanya jawab setelah istirahat ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini, inspiratif. Tadi saya juga terinspirasi. Selama ini saya nggak bikin tuh diary. Oh tahun ini saya ngapain, Perlu juga kayaknya ya seperti itu ya. Jangan di Brunei terus gitu. Ya. Terima kasih. Nanti untuk kali ini sesi paparannya selesai di saat ini. Sebentar lagi kita akan istirahat dulu untuk makan siang dan untuk ibadah, sholat. Kemudian mungkin nanti kita akan masuk lagi pukul berapa Bu Fitri? 12.45 atau mungkin paling lambat pukul 1 ya. Pukul 1. Nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan dan kedua narasumber kita hari ini menyediakan door prize. Jadi nanti habis istirahat kembali lagi ke sini, silahkan kalau yang masih penasaran tanya lagi seperti apa sih bisnis tadi singkong, seperti apa sih